Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih berbincang-bincang dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali dan juga sudah bergabung supporter Garuda Muda di Qatar, Budi Sinjoyo. Selamat malam, Pak Budi. Selamat sore, Pak David, Sindo TV. ya, Maaf. dari Sindo Prime. Ya, baik. Pak Budi, ini bagaimana suasana terkini di Stadion Abdullah bin Khalifah pada sore ini di sana? Ya, alhamdulillah sore ini cukup cerah. Cuaca sekitar 33 derajat dan antusiasme penonton Indonesia luar biasa di sini. Supporter Indonesia, Garuda Indonesia. Ya, kami datang dengan keluarga di sini. Bisa kita saksikan di luar stadion. Mereka baru pada menyelesaikan sholat asar. Dan ada beberapa sebagian yang sudah masuk stadion. Baik, Anda sendiri memang sedang berdomisili di Doha, Qatar atau dari luar kota atau luar negeri? Alhamdulillah kami sudah hampir 17 tahun tinggal di sini, Pak. Oh, oke. Baik, wah berarti ada berapa banyak nih yang kemudian jadi supporter WNI atau supporter timnas Garuda di sana saat ini yang ikut meramaikan? Dari babak penyisian kemarin hampir mayoritas kalau Indonesia sedang bermain itu mayoritas supporternya adalah Indonesia. Demikian. Jadi dan itu Indonesia Mini di dalam situ ya Pak ya? Gimana? Jadi Indonesia Mini dalam stadion Doha itu ya, Khalifah. Ya, jadi walaupun tim Indonesia itu bermain di Qatar, tapi serasa mereka bermain di tanah air mereka. Wow. Karena supporternya luar biasa. Itu adalah Ultras Garuda Qatar sedang yang seperti yang saya bisa Bapak lihat mungkin. Ya. Boleh diluruskan sedikit Pak kameranya? Boleh. Bisa dilihat? Ya, kami bisa lihat. Oke. Ya. Baik. Ini supporter Ultras Garuda Qatar. Ini rombongan dari mana Pak? Ini semua Indonesia. Oh, ini. wow. Luar biasa, Pak. Ya. Wow, ini mereka bawa umbul-umbul ini mau masuk ke dalam begitu? Boleh ya bawa? Ya. Mau masuk stadion. Oh, mau masuk stadion semuanya. Sudah Ya. Bersiap masuk stadion atau mau membuat yel-yel dulu? Ya, baru mau masuk stadion. Masuk stadion mereka sambil menyanyikan yel-yel lagu Indonesia. Seperti di lapangan yang seperti Anda lihat. Oh, wow. Sudah mau masuk gate saat ini. Ya. Baik, jadi Anda semua akan masuk ke dalam. Apakah memang ada WNI atau supporter Indonesia yang kemudian datang dari negara sekitar? Kelihatannya ada beberapa dari negara sekitar, misalnya dari UAE, Oman, Saudi, Kuwait, dan Bahrain. Mereka sengaja datang ke sini untuk menyaksikan tim Indonesia. Wow. Ya, kita lihat soalnya ini memang ramai sekali ya di stadion dari sejak pertandingan di Korea Selatan melawan Korea Selatan pada saat itu. Iya. Bagaimana Pak dengan pertandingan yang akan berlangsung saat ini? Apa yang kemudian ada di benak Anda dan juga para supporter saat ini? Kami selaku supporter Indonesia di sini sangat menikmati dan sangat mensupport setiap pertandingan Indonesia bermain. Jadi walaupun kemarin waktu babak pembukaan itu kita kalah 0-2 dari Qatar, tapi semangat kita luar biasa, Pak. Seperti yang Bapak lihat. Iya, semangatnya luar biasa ya. Oke, baik. Pak Budi, kalau di antara teman-teman supporter sendiri, kemudian berapa skor kali ini nih? Untuk kemenangan Indonesia tentunya kita harapkan ya. Kalau melihat dari kualitas permainan Uzbekistan kemarin, nampaknya akan 50-50 ya. Oh, maksudnya imbang begitu ya? Ya, kemungkinan seperti itu. Tapi kita lihat saja di lapangan nanti. Oke, baik. Pak Budi, karena Anda sedang dalam perjalanan masuk juga ke dalam stadion, kami biarkan Anda untuk berjalan masuk.
apa namanya menempati tempat duduk Anda. Tapi bolehkah kami tetap melihat gambar ini, boleh ya? Jadi boleh ya. Silakan. Baik. Ya. Sementara Ini- bersama kami ada ini, Pak Akmal Marhali juga. Ya. Ada beberapa official AFC juga yang bisa kita liput depan. Oh Kita iya lihat. iya, betul sekali kita lihat di situ. Oke. Ya. Mereka sedang berjaga Ya, dan ya. bertugas Mereka ya. sangat antusias sekali dengan tim kita. Iya, iya. Wah. Semua Ini, Pak, semua petugas dari security, keamanan semua antusias sekali. baik. Nah, Baik, tampaknya kita memang sangat diterima sekali di sana, supporter kita segitu banyak ya Pak ya. Dari pada saat Piala Dunia pun supporter kita selalu luar biasa. Oh iya, baik. Baik, Ya. Pak Budi, saya akan ke Pak Akmal Ya. dulu. Pak Budi mungkin ingin Ya. perlu antri dulu ke dalam. Nggak apa-apa, nanti kita akan tetap Boleh. live. Kalau gambarnya biarkan kami boleh lihat Pak ya. Boleh ya. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Akmal. Pak Akmal, ini dengan tanpa Stroik yang terkenal produktif gol, apakah Garuda Muda akan tetap produktif kali ini? Ya, Sintayong sudah mengalami situasi yang sama ketika di penyisian grup kehilangan Ivar Jenner saat akan berhadapan dengan Australia, juga kehilangan Ramadan Sananta yang dapat kartu merah. Tapi kemudian kerja tim masih bisa berjalan. Dan ini yang kita harapkan juga tanpa Rafael Struij yang terkena akumulasi kartu. Lini depan kita harapkan tetap tajam karena kita juga punya gelandang-gelandang yang sangat berbahaya. Di sana ada Witan Sulaiman, ada Marcelino Ferdinand, termasuk ada Rafael Struij dan Nathan Acho yang diharapkan bisa menjadi pengganti absennya dari Rafael Struij. Sementara sebagai pengganti Rafael Struij kita lihat masih ada Ramadan Sananta ya yang bisa diandalkan di lini depan. Dia cukup berpengalaman juga dan punya motivasi yang sangat besar juga untuk mengantarkan Indonesia meraih kemenangan saat ini. Kemudian ada juga striker muda Hoki Caraka. Jadi sebenarnya hilangnya Rafael Struij memang sedikit bermasalah, apalagi dia sedang on fire dengan 2 golnya kemarin ke gawang Korea Selatan. Ya. Tapi kita tidak boleh kemudian merasa kehilangan separuh tenaga dengan absennya Rafael Struij, karena masih ada Ramadan Sananta dan juga ada Hoki Caraka yang bisa diharapkan, atau Sintayong melakukan rotasi permainan di mana misalnya Witan dijadikan sebagai striker, sementara posisi Witan digantikan oleh Jimmy Schroyer misalnya. Itu bisa dilakukan oleh Sintayong karena Sintayong selama ini sangat piawai sekali untuk merotasi posisi pemain dan pemainnya dapat memainkan peran yang baru dengan sangat nyaman sekali. Baik, kalau kita lihat dalam AFC kali ini kan Uzbekistan memang konsisten ya, dia mencetak gol di setiap pertandingan gitu. Dan bahkan kalau tidak salah ini dalam sampai pertandingan terakhir mereka sudah mencetak sampai 12 gol gitu ya, dalam setiap pertandingan mencetak 2 gol. Lalu apa strategi yang baik atau mungkin formasi yang tepat yang kemudian bisa digunakan oleh Sintayong untuk mematahkan serangan-serangan yang bahkan katanya selalu terjadi di 15 menit terakhir? Ya, kalau kita lihat Uzbekistan memang berbeda dengan Australia. Australia ini lebih ke Oseania, misalnya gaya bermainnya, walaupun ada campuran Eropa. Kemudian Qatar dan Jordania lebih karakter kepada Asia Barat. Sementara Korea Selatan Asia Timur. Dan Uzbekistan ini justru lebih kental dengan warna bermain ala Eropa karena mereka sangat dekat dengan Eropa. Dengan postur tubuh pemainnya juga ala-ala Eropa, gaya bermain juga gaya Eropa dengan ball position tentunya yang menjadi andalan mereka. Di samping umpan-umpan diagonal yang sangat membahayakan buat pertahanan lawan. Kalau kita lihat Uzbekistan memang rekornya luar biasa ya. Di 3 Piala Asia terakhir mereka selalu masuk ke babak 4 besar atau semifinal. 2018 mereka juara kalahkan Vietnam, kemudian 2020 mereka peringkat 4 dikalahkan Australia. Kemudian 2022 Piala Asia lalu mereka kalah di final dari Arab Saudi 0-2. Tapi kali ini ditebus dengan menang 2-0 lawan Arab Saudi dan lolos ke semifinal. Ya, pertahanan mereka juga pertahanan yang sangat solid karena belum kebobolan. Tapi kita lihat bahwa Korea Selatan juga ketika berhadapan dengan Indonesia memiliki pertahanan yang belum kebobolan. Tapi akhirnya kita bisa jebol 2-0. Artinya tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Walaupun misalnya Uzbekistan dalam sejarahnya belum pernah kalah melawan Indonesia. Terakhir kita bermain imbang 0-0 di Piala Asia U20 yang saat itu Sintayong juga sudah menangani ini.
Baik, tapi memang kalau kita lihat dalam beberapa permainan terakhir ya, termasuk melawan Australia, kemudian Jordan dan juga Korea Selatan, memang permainan timnas Indonesia ini begitu sangar ya, maksudnya garang begitu. Dan tetapi rileks begitu ya, santai. Nah, ini menjadi keunggulan ya ternyata untuk mendukung untuk kemenangan-kemenangan yang kemudian terjadi. Dan saya percaya juga apa yang Anda katakan tadi, bisa jadi ini akan menjadi pertama kalinya kita mengalahkan Uzbekistan. Nggak boleh sombong, tapi kita harus punya keyakinan juga ya. Baik, saya coba kembali ke Pak Budi dulu. Pak Budi sudah menempati tempat duduk kah? Sudah? Ya, ini kami dekat Ultras Qatar. Ya. Oke, baik. Apakah ini semua rekan-rekan sudah punya yel-yel di sana untuk timnas Garuda kita? Punya, tapi untuk kali ini saya nggak membawa kertasnya, jadi ya kita makmum saja lah. Oke, baik. Boleh lihat siapa saja mungkin yang sudah hadir di sekitaran dan apa saja mungkin ada hal-hal yang unik Pak yang kemudian dibawa oleh tim supporter kita di sana. Nah, ini tim Ultras Garuda. Biasanya sepanjang permainan mereka selalu tidak putus-putusnya untuk memberi semangat dalam persiapan mereka. Ya. Karena akan kick off jam 5 sore nanti ya. Ini masih banyak yang belum datang, Pak. Oh, masih banyak. Dan ini kemungkinan besar memang hampir seluruh bangku ini akan diisi oleh supporter Indonesia ya? Merah putih. Ya. Betul, dan rasanya memang supporter Indonesia bisa membakar semangat Garuda Muda kita kali ini. Iya. Dan biasanya di akhir pertandingan tim official dan para pemain mereka mendekati ke para supporter dan memberi rasa hormat kepada supporter Indonesia. Baik, Anda sendiri sekarang duduk di tribun sebelah mana atau mungkin di posisi sebelah mana ini? Ya, kita di belakang Ultras karena ini untuk nomor seatnya itu open, jadi kita bebas memilih. Oh, bebas. Oke, bebas memilih ya untuk duduk ya. Baik. Kalau apakah di sana juga ada rekan-rekan Anda yang mungkin bisa kemudian kita dengarkan semangatnya yang membakar gitu, yang mereka punya harapan dan juga mungkin yel-yel. Oh, itu sampai ada yang bawa caping ya? Iya. Nusantara, Pak. Ada hansip juga sampai di situ ya? Iya, ini Linmas juga ada. Linmas ya? Luar biasa. Betul. Ini Linmasnya Qatar atau Linmas Indonesia ya, Pak? Ini Linmas Indonesia, Pak. Supporter Indonesia. Oh, wih, sedap. Luar biasa. Baik. Apa di sana juga ada anak-anak yang ikutan, Pak? Remaja mungkin barangkali? Di sini hampir semua usia ada. Nah, anak-anak pun di sini menonton sepak bola aman, Pak. Oh, semuanya senang nonton sepak bola ya. Anak-anak banyak yang ikutan. Apa memang mereka hari ini tidak berkegiatan begitu? Tidak sekolah? Banyak, Pak. Seperti yang Bapak lihat nih, anak-anak, Pak. Ya. Boleh agak turun sedikit gambarnya, Pak? Ya. Oke. Wow, itu dia anak-anak ada di situ, semua ikutan mendukung tim Garuda Muda ya. Ini apakah di sana sedang hari libur atau bagaimana, Pak? Atau sudah jam kerja sudah selesai? Nah, ini sebenarnya masih jam kerja. Tapi jam 2 siang tadi mereka sudah selesai, jadi sudah pada pulang. Oh begitu. Oh memang aturannya atau memang izin untuk khusus menonton pertandingan ini? Memang jam kerja di sini seperti itu, Pak. Dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oh begitu. Baik. Wah, ini luar biasa. Ini tampaknya mentari sangat panas dan menyengat di sana. Ya, karena masih belum jam 4 sore ya. Jadi masih cukup lumayan. Cukup lumayan menyengat ya. Berapa derajat ini suhunya, Pak, di sana, Pak? Ini sudah lumayan dingin, sekitar 33 derajat Celcius. Oh, sudah seperti di Indonesia juga. Baik. Ya. Pak, sebentar saya ke Pak Akmal dulu, Pak Akmal. Ya. Ya, silakan.
Ya, kalau dari apa namanya strategi yang kemudian ada kemungkinan Sananta menggantikan strike di depan, kemudian dengan khasnya dari Sintayong dengan formasi 3-4-3. Nah ini berapa kira-kira skor yang akan dihasilkan terakhir? Ya, kalau kita mau coba cocok logi ya, bahwa Argentina perjalanannya menjadi juara Piala Dunia 2022 itu hampir sama dengan perjalanan Indonesia. Argentina kalah di awal 1-2 dari Arab Saudi, kita kalah di awal dari Qatar 0-2. Kemudian Argentina kalahkan Australia, kita kalahkan Australia. Di perempat final Argentina kalahkan Belanda lewat adu penalti, kita di perempat final kalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Lalu Argentina di semifinal kalahkan runner-up Piala Dunia sebelumnya yakni Korea Selatan. Dan sekarang kita ketemu runner-up Piala Asia tahun sebelumnya yakni Uzbekistan. Nah artinya kalau kita bisa menang bukan mustahil kita bisa mengikuti jejak Argentina ya. Bisa jadi juara dengan cocok logi yang tadi itu. Dan kalau mau prediksi ini pertandingan yang sangat ketat walaupun Uzbekistan ini dalam 10 pertandingan terakhir mereka cuma kalah 1 kali melawan Irak, selebihnya mereka imbang dan selalu menang. Nah ini yang kemudian harus diantisipasi. Yang pasti para pemain harus percaya diri. Saya melihat pokoknya STY lah gitu. STY selalu tetap yakin dengan kemampuan yang kita miliki dan kita berharap tidak perlu banyak-banyak, kita menang 1-0 saja udah cukup gitu kan untuk bisa lolos ke final dan menatap Olimpiade Paris 2024. Betul. Nah, kalau bicara soal STY ini, Pak, ini kan memang STY dinilai atau dianggap ini terlalu dimanjakan juga oleh PSSI katanya begitu ya. Kok ini semua permintaan STY dikabulkan sampai 11 naturalisasi yang ikut bermain atau yang direkrut gitu. Sementara ya yang benar-benar dari Indonesia sendiri akhirnya artinya orang yang murni keturunan Indonesia itu justru malah berkurang porsinya begitu. Ini apakah menurut Anda ini menjadi satu langkah yang tepat bagi PSSI melalui melalui Sintayong? Ya, kalau kita lihat sekarang ini fokus kita adalah bagaimana kita mengalahkan Uzbekistan ya dengan segala kekuatan tenaga yang kita miliki. Tim ini satu tim, jadi kalau sudah menjadi tim nasional Indonesia adalah satu kekuatan utama yang tidak bisa dibeda-bedakan. Dan dengan fasilitas yang diberikan PSSI kepada Sintayong memang sudah sepantasnya Sintayong juga memberikan yang lebih untuk sepak bola Indonesia. Dan saat ini sudah diberikan yakni lolos ke semifinal Piala Asia U23. Yes. Ini merupakan sejarah buat Indonesia. Dan kita terakhir tampil di Olimpiade pada 1956, Olimpiade Melbourne. Artinya 58 tahun silam kita tampil di Olimpiade yang waktu yang cukup lama. Dengan keberhasilan Sintayong ini dengan satu langkah lagi kalau kita ke final kita otomatis lolos. Kalau kemudian kita berebut tempat ketiga, kalau kita peringkat ketiga kita juga lolos. Tapi kalau kita peringkat keempat kita akan berhadapan dengan Guinea di playoff yang akan dimainkan pada 9 Mei di Paris nanti. Artinya apa? Artinya dengan semua kebutuhan termasuk fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PSSI kepada Sintayong, maka secara tidak langsung Sintayong juga memberikan yang terbaik buat Indonesia. Dan ini sudah diberikan tanpa bisa kita harus membedakan naturalisasi atau tidak naturalisasi. Saat ini yang bermain adalah tim nasional Indonesia, makanya kita perlu berikan dukungan maksimal. Dan ini yang diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena sejauh ini sepak bola kita kan selama ini lebih banyak masalahnya dari prestasinya. Dan kita berharap sekarang momentumnya kita meraih banyak prestasi dalam sepak bola. Itu juga yang kita harapkan semuanya. Oke, Pak Akmal dan Pak Budi boleh tahan sebentar ya, sebab kami ada live report juga dari sejumlah titik. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola Akmal Marhali dan juga supporter Garuda Muda di Qatar Budi Sinjoyo. Saya ke Pak Akmal dulu, Pak Akmal. Tadi bahwa kita memang tentu punya keyakinan bahwa paling tidak walaupun mungkin ini akan menjadi hal yang pertandingan yang imbang, tetapi dengan keyakinan yang sama melihat permainan-permainan sebelumnya di dalam ajang kali ini, itu tentunya paling tidak ada sedikit harapan untuk kita bisa memenangkan paling tidak 1-0 begitu ya. Ini harapan dari banyak orang juga. Nah, tetapi kalau kita melihat strategi yang tepat ini sebaiknya strategi yang seperti apa? Formasi yang seperti apa yang Anda harapkan untuk melawan Uzbekistan ini?
Ya, jangan ubah gaya bermain ya. Kita bermain sangat luar biasa dan mengejutkan Australia. Kita juga mengejutkan Jordania dengan gaya bermain kita, plus juga Korea Selatan. Bahkan pelatih Korea Selatan tidak menyangka Indonesia akan bermain dengan pertahanan yang sangat kokoh, kemudian daya serang yang cukup bagus. Karena sejauh ini yang mereka tahu, Sintayong lebih mengandalkan kepada compact defense untuk kemudian melakukan serangan balik. Tapi melawan Korea Selatan kemarin kita berani bermain keluar dan memberikan tekanan kepada Korea Selatan. Begitu juga Jordania. Artinya strategi yang sudah dijalankan oleh Sintayong sejauh ini sudah sangat bagus dan itu bisa digunakan untuk melawan Uzbekistan ya. Yang penting pertahanan yang digalang oleh Rizky Ridho, kemudian Justin Hubner dan Ferrari, kita harapkan terus atau bisa menjaga konsentrasi dan menjaga fokusnya agar para pemain Uzbekistan tidak bisa masuk ke pertahanan kita. Yang harus kita waspadai bahwa 10 dari 12 gol yang disarankan Uzbekistan itu dilakukan oleh 10 pemain. Artinya semua lini Uzbekistan ini sangat berbahaya. Mereka punya pemain back Pai Yuzaev yang merupakan pemain terbaik Piala Asia U20 saat mereka juara pada 2023 lalu. Ini yang kemudian harus diantisipasi oleh Sintayong, ditambah lagi tentunya adalah bagaimana mentalitas pemain. Asal tidak gugup para pemain, kita berharap bisa tampil tenang karena posisi kita sebagai underdog. Meskipun kita tahu bahwa semifinal ini laga yang berat, pastinya pemain dengan pengalaman yang baru tampil di semifinal Piala Asia, pastinya ada rasa gugup. Dan rasa gugup ini harus dihilangkan gitu kan. Sehingga kita tampil dengan penuh kepercayaan diri tinggi dan sangat yakin kita bisa menang melawan Uzbekistan. Keyakinan itu yang harus ditanamkan ke para pemain. Baik, kita ini tim underdog dan kuda hitam juga gitu yang mengacak-acak strategi atau apa namanya permainan lawan begitu ya. Wah, ini sangat kata-kata yang saya ingat sekali nih, kuat sekali. Jadi kita punya harapan yang besar. Nah, kita kembali ke Qatar. Kalau kita lihat misalnya, kita harus belajar dari Yunani, David. Yunani ketika Piala Eropa 2004, siapa yang kemudian menjagokan Yunani? Di tengah kepungan Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, bahkan tuan rumah Portugal dan Prancis. Tapi tiba-tiba Yunani bisa jadi juara dengan mengalahkan tuan rumah Portugal ketika itu. Artinya, itu mengagetkan sekali. Yang terjadi dengan Yunani bukan mustahil terjadi juga dengan Indonesia yang dipandang sebelah mata, tapi tiba-tiba bisa jadi juara. Nah, sejarah kan biasanya bisa berulang dan kita berharap apa yang dilakukan Yunani bisa kita raih pada saat ini gitu di Piala Asia. Yes, itu juga itu yang justru kita harapkan ya. Jadi tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Baik, saya kembali ke Pak Budi Sinjoyo di Qatar. Pak Budi. Halo Pak Budi. Wah, tampaknya ini pemain sudah mulai masuk lapangan ya Pak Budi? Atau siapa yang sudah di lapangan itu? Audionya boleh dibuka Pak Budi? Audionya tadi masih termute. Boleh. Ya, Pak Budi. Itu siapa saja yang sudah masuk di dalam lapangan itu? Ya, kedua tim sudah melakukan pemanasan. Ini yang biru di depan saya ini adalah Uzbekistan dan yang sebelah sana yang memakai baju hijau muda itu adalah tim kita Indonesia. Oke, baik. Wow, tampaknya juga tadi lapangan sudah disirami air begitu ya. Mungkin supaya lebih lembut sedikit tanahnya. Pak Budi, kalau dari Anda sendiri, siapa saja pemain-pemain yang kemudian Anda jadi ngefans lah dengan pemain tersebut? Kalau untuk saya usia 23 saya kurang banyak mengenal. Jadi yang jelas ya hampir semua merata kemampuannya. Ya, sebab ini kita punya banyak pemain-pemain baru juga yang kemudian baru bergabung dan yang naturalisasi begitu. Dan mungkin siapa yang kemudian di antara teman-teman di supporter di sana di Qatar kemudian yang menjagokan orang tersebut? Di sini banyak orang menyebut Marcelino dan Witan ya. Mungkin itu yang jadi favorit mereka. Pak Budi boleh diulangi, suaranya kurang jelas, agak mendem, seperti tertutup mic-nya. Marcelino sama Witan. Oke, Marcelino dan Witan ya.
Ya. Oh, itu yang kemudian ada di benak para supporter Indonesia saat ini ya? Betul, betul. Oke, baik, baik. Dan kalau dari Anda lihat sekarang mereka sedang pemanasan di lapangan, apakah memang apa namanya Marcelino dan Witan sudah terlihat ada dekat di tempat Anda duduk? Gimana, Pak? Apakah Marcelino dan Witan ada tampak juga sudah di lapangan? Ya, betul, Pak. Sudah ada di lapangan, Pak. Lengkap semuanya ya? Iya, iya. Tuh. Ramadan Sananta juga ada ya? Iya, iya, iya. Baik, itu tampaknya seperti ada yang sedang bernyanyi. Apakah itu supporter Indonesia yang sedang bernyanyi? Betul, betul ya. Oke, apa yang dinyanyikan ini? Wah, ini korpri itu. Ada korpri. Semua ada korpri dan saya lihat tadi ada apa ojek online atau apa tuh. Ada ojek online sampai di sana. Iya, enggak, ini hanya sekedar sebagai kostum saja untuk kostum mewakili Indonesia. Ya. Baik. Wah, ini semangatnya luar biasa. Semuanya dibawa ya. Makanya ini kemarin sempat disebutkan Pak Akmal bahwa stadion kemudian jadi seperti Indonesia Mini begitu ya di Doha, Qatar sana. Karena saking banyaknya orang Indonesia. Baik, saya coba kembali ke Pak Akmal lagi. Pak Akmal, tadi kita sudah bahas yang soal strategi dan bagaimana menyerangnya saat ini. Tapi kalau kita lihat bahwa ini suhu memang cukup panas di sana. Dan kemudian juga mereka baru bermain beberapa hari lalu di melawan Korea Selatan dengan begitu semangatnya. Anda melihat waktu ini cukup nggak untuk memulihkan diri supaya siap untuk bertanding melawan Uzbek saat ini? Ya, kalau dibandingkan dengan Uzbekistan, kita bermain lebih lama ya, 120 menit. Ini yang kemudian menjadi PR recovery tim kita. Tapi kita bermain lebih dulu daripada Uzbekistan. Ini yang juga memungkinkan. Yang penting bagaimana sekarang recovery dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya dapat kabar beberapa kemarin misalnya para pemain melakukan ice bath untuk pemulihan atau recovery terhadap ketegangan otot mereka sehingga mereka bisa tampil bugar di pertandingan kali ini. Kalau cuaca panas saya pikir itu akan menguntungkan Indonesia karena Indonesia biasa dengan iklim tropis dibandingkan dengan Uzbekistan misalnya. Dan iklim ini atau stadion Khalifa ini kan Abdullah Khalifa di stadion penuh berkah buat Indonesia. Setiap Indonesia main di stadion ini kita selalu menang, mulai dari Piala Asia Senior kita menang 1-0 lawan Vietnam, termasuk di Piala Asia kali ini kita kalah 0-2 dari Qatar di Stadion Jassim bin Hamad. Tapi ketika main di Abdullah bin Khalifa kita menang melawan Australia, kita menang melawan Jordania, kita menang melawan Korea Selatan, dan kita harapkan hari ini kita menang melawan Uzbekistan atas berkah Stadion Abdullah bin Khalifa yang oleh orang-orang Indonesia di Qatar disingkat dengan nama GBK, Gelora bin Khalifa. Baik, Gelora Bung Khalifa. Baik, baik. Dan semoga saja memang ini menjadi stadion keberuntungan Indonesia dan kita boleh menorehkan sejarah baru di sana ya. Untuk Indonesia, Garuda Muda boleh menekuk Serigala Putih Uzbekistan pada malam hari ini. Dan tentu saja kita akan sambut permainan malam hari ini dengan nonton bersama. Dan tentunya kita akan deg-degan ya sama seperti Korea Selatan kemarin. Aduh ampun, jantung mau copot rasanya. tapi memang itulah sebuah pertandingan. Terima kasih Pak Akmal Marhali sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih banyak juga untuk Pak Budi Sinjoyo yang sudah berbagi gambar dan suasana langsung dari Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Terima kasih, salam untuk semua supporter di sana. Salam sehat selalu, Indonesia menang. Selamat malam.